Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adik kelas 9, kali ini kita akan belajar tentang kesebangunan dan kekongruenan. Nah, untuk itu kita simak PPT berikut ini. Ya, ini materi dari kesebangunan ya. Bisa dilihat di sini ada panjang BE dan panjang DC. Nah, di sini ada dua buah segitiga, yaitu segitiga yang kecil ABE dan segitiga yang besar yaitu ACD. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, pokok bahasan yang akan kita bahas hari ini yaitu yang pertama kekongruenan, terdiri dari definisi kongruensi dan dua segitiga yang kongruen. Kemudian yang kedua ada kesebangunan yang termasuk yaitu ada definisi sebangun, kemudian dua bangun yang sebangun. Kemudian yang terakhir ada model berskala. Nah, kita lihat dulu dari kekongruenan dua bangun datar. Nah, dua buah bidang datar dikatakan kongruen. Nah, jadi katakan kongruen ya, jika syaratnya itu yang pertama adalah bentuknya sama, kemudian panjang sisi-sisi yang bersesuaian sama, dan sudut-sudut yang bersesuaian sama. Nah, seperti pada contoh berikut. Karena ada segi 5 ABCDE. Nah, kemudian ada segi 5 PQRST. Nah, segi 5 ABCDE kongruen dengan PQRST. Nah, simbolnya seperti berikut. Tanda sama dengan, kemudian ada semacam alis. Nah, ini simbol dari kongruen. Nah, kenapa segi 5 ini dikatakan kongruen? Jadi dinamakan kongruen itu pertama bentuknya jelas sama ya. Kemudian sisinya yaitu kalau kita bandingkan sisi AB dengan sisi PQ itu sama. Kemudian BC dengan QR itu sama. Dan CD dengan RS juga sama dan seterusnya. Nah, maka dikatakan ABCDE kongruen dengan PQRST. Nah, contoh kasus dari kongruensi seperti kita lihat dari animasi berikut. Segi 4 PQRS menempati segi 4 ABCD. Nah, pas di situnya ya. Jadi kalau kita lihat, nah dia menempati si segi 4 ABCD-nya. Nah, maka ini dinamakan dengan kongruen. Nah, trapesium ABCD kongruen dengan trapesium PQRS. Nah, notasinya sebagai berikut. Kemudian, nah bisa juga dengan menggunakan sudut. Nah, kalau sini sisinya 3, 5, dan sudutnya 30 derajat. Nah, ini juga pasti kongruen dengan segitiga PRQ dengan sisi miringnya 5, sisi tegaknya 4, dan sudut yang mengapitnya adalah 53 derajat. Nah, apakah kedua segitiga ini kongruen? Jelas kongruen ya. Jadi kalau kita lihat sini kan 90, 37. Nah, ini pasti jumlahnya 53 karena jumlah sudut dalam segitiga adalah 180. Nah, begitupun yang ini 53, 90, berarti ini pasti 37 derajat. Maka kedua segitiga ini dinamakan kongruen juga. Oke. Nah, berikutnya syarat dari dua segitiga yang kongruen. Yang pertama harus memenuhi hubungan sisi, sisi, sisi. Nah, apa itu? Jadi ketiga sisinya harus sama panjang. Nah, sini sisi AB sama dengan sisi PQ, kemudian BC dengan IR, dan AC dengan PR. Nah, yang kedua sisi sudut sisi. Nah, segitiga ABC dengan segitiga PQR.
sudut di A sama dengan sudut di P. Kemudian sisi AB dengan PQ sama, sisi AC dengan PR juga sama. Dan yang terakhir ada sudut sisi sudut. Di berikut, nah sini ada segitiga ABC dan PQR. Nah sini ada sudutnya yaitu di A sama di B akan sama dengan sudutnya di P dan di Q. Kemudian sisi AB sama dengan sisi PQ. Nah itu tadi materi tentang kekongruenan. Berikutnya tentang kesebangunan. Dua bidang datar dikatakan sebangun jika yang pertama bentuknya sama, kemudian yang kedua sudut-sudut yang bersesuaian juga sama. Kemudian yang ketiga perbandingan panjang sisi yang bersesuaian itu senilai. Nah, contohnya ini kita dapati segitiga ABC dengan segitiga PQR. Nah, ini bentuknya jelas sama ya, sama-sama segitiga. Kemudian sudut yang bersesuaian. Nah, sudut yang bersesuaian di sini maksudnya sudut di A. Nah, ini sama dengan sudut di P. Kemudian perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian senilai. Kalau misalkan di sini panjang sisinya adalah 2, di sini biar kelipatan, di sini 4. Kalau di sini 3, di sini 6. Nah, jadi ini bersesuaian ya, 3 berbanding 6 akan sama dengan 2 berbanding 4. Oke, seperti itu. Jadi perbandingan sisi yang bersesuaian senilai. Sehingga kita dapati hubungan AB per PQ sama dengan AC per PR sama dengan BC per QR. Nah, perhatikan kongruen versus bangun. Perhatikan gambar persegi panjang berikut. Nah, sana ada persegi panjang A dengan sisinya 12 dan 10. Dan persegi panjang B dengan sisinya 10 dan 12. Dan persegi panjang C dengan sisinya 6 dan 5. Nah, pertanyaannya A dan B memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Nah, ini kalau kita rotasi ya, atau kita putar nih. Nanti bangun datar A dengan bangun datar B itu jelas sama. Nah, maka dikatakan A kongruen B. A dan C memiliki bentuk sama dan perbandingan sisi yang bersesuaian senilai. Dikatakan A sebangun dengan C dan B sebangun dengan C. Nah, kita latihan nih. Manakah pasangan berikut yang sebangun? Nah, coba bisa adik-adik lihat. Bangun yang pertama, ini apakah sebangun? Coba kita cek perbandingannya 6 banding 3 sama dengan 4 banding 1. Itu jelas salah ya. 6 banding 3 itu tidak sama dengan 4 berbanding 1. Maka dia tidak sebangun. Jadi pernyataan A salah. Dan pernyataan yang B, kita lihat sini sisinya bersesuaian yaitu 8 berbanding 4 sama dengan 4 berbanding 2. Nah, ini kalau kita bagi 2 sama dengan 2, berarti yang B sebangun ya. Oke, yang B sebangun. Kemudian yang C, sisinya jelas salah ya. Di sini ada apa nih, semacam layang-layang. Sini belah ketupat. Jelas sisinya tidak sama. Berarti yang C tidak sebangun. Kemudian untuk yang D, nah, yang D, kita lihat perbandingannya 8 banding 4. Apakah sama dengan 6 berbanding 2? Nah, ini jelas tidak sama ya. Berarti dia tidak sebangun. Oke, berarti yang pasangan bangun yang sebangun yaitu hanya yang B. Karena di sini perbandingan sisi yang bersesuaiannya sama atau senilai ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya, adik-adik. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita dapat dari materi yang sudah kita pelajari tadi, yaitu dua bangun dapat dikatakan kongruen jika pertama bentuknya sama, kemudian kalau sebangun berarti bentuknya sama juga. Yang kedua, semua sudut yang bersesuaian sama besar, itu kalau kongruen.
Kemudian di sebangun juga semua sudut yang bersesuaian sama besar. Oke. Nah, yang membedakan di sini yang ketiga, yaitu kalau di kongruen semua sisi yang bersesuaian sama panjang, sedangkan kalau di sebangun yaitu perbandingan sisi yang bersesuaian senilai. Tuh. Nah, ini ada pernyataan, dua bangun kongruen pasti sebangun. Nah, sedangkan dua bangun yang sebangun belum tentu kongruen. Nah, atau tidak berlaku sebaliknya ya. Nah, kemudian pasangan bangun apa saja yang pasti sebangun? Nah, yang jelas di sini ada dua bangun segi N beraturan. Nah, ini jelas pasti sebangun ya. Nah, contohnya dua bangun segitiga beraturan sama sisi, kemudian persegi, pentagon atau segi lima beraturan, dan segi tahingga atau lingkaran. Karena hanya punya satu jenis ukuran sisi, maka perbandingan sisi-sisinya senilai. Ya, seperti itu adik-adik penjelasan untuk kongruen dan kesebangunan. Semoga dapat dipahami. Nah, kita coba nih soal latihannya. Nah, perhatikan kedua segitiga di bawah ini adalah dua bangun yang kongruen. Maka panjang DC dan CE adalah, nah DC kalau kita lihat sini akan sama sisinya dengan BC ya. Nah, maka DC-nya adalah 4. Kemudian CE-nya di sini adalah, ini akan sama dengan AC. Ya. Jadi kalau sini 6, sini juga pasti 6. Oke, berarti ketemu jawabannya 4 dan 6. Ya, seperti itu. Kemudian perhatikan gambar di bawah. Nah, panjang BC sama dengan CD sama dengan 8 cm. BC sama dengan CD 8 cm dan DE 9 cm. Nah, tanya panjang AD. Oke, sebenarnya kita lihat dulu nih. Di sini ada dua segitiga yang sebangun ya. Yaitu segitiga apa sini EBC. Ini akan sama dengan segitiga ADC. ADC. Oke, tinggal masukin sisinya yaitu BC 8, kemudian EC 17. Nah, ini dengan triple Pythagoras ya. 17, 8, pasti sudah pada tahu. Sini adalah 15. Didapat dari 17 kuadrat dikurang 8 kuadrat. Sedangkan panjang DC, sini 8. Ini pasti sebangun ya. Nah, 8, berarti sini juga 15. Nah, sini pasti 17. Ditanya panjang AD. Panjang AD berarti adalah 15. Oke, jawabannya C. Oke, soal yang ketiga. Perhatikan bangun persegi panjang di bawah ini. Nah, di sana ada sisi 30 dan 12 dan sisinya 15 serta P. Jika keduanya sebangun, nilai P adalah, nah, berarti 30 per 15 itu akan sama dengan 12 per P. Nah, berarti ini kalau kita bagi 2 ya, sama dengan 12 per P. Nah, berarti kalau kedua ruas kita kalikan dengan 1 per 12. Nah, 2 kali 1 per 12 sama dengan 12 per P kali 1 per 12. Dicoret, sini sisa 6. Nah, karena letaknya sama di bawah ya, berarti nilai P-nya juga sama dengan 6. Oke. Cek. Dan soal yang kelima. Nah, bila segitiga ABC sebangun dengan segitiga KML, maka berlaku. Nah, sini kita mencari hubungan yang tepat nih. Nah, apakah A per K sama dengan B per L? Oke, kita lihat sini A per K. Nah, itu adalah sudut antara X dan, misalkan sini adalah bintang ya. Sini berarti bintang juga. Berarti A per K, oke, sama dengan B per L. B per L, itu sama dengan C per M.
C per M. Wah, langsung ketemu ya. Oke, berarti jawabannya langsung saja yang A. Dilihat dari ini perbandingan sisi yang sebangunnya. Oke. Nah, kemudian sini tambahan ada model berskala. Waktu SD mungkin kalian sudah belajar ya. Skala itu adalah ukuran gambar model dibagi dengan ukuran benda sebenarnya. Atau sama dengan 1 per N. Nah, lebar gambar dibagi lebar benda sama dengan tinggi gambar dibagi tinggi benda. Nah, atau ukuran yang sebenarnya itu adalah N dikali ukuran model. Nah, contohnya, jarak dari kota A ke kota B pada peta adalah 6 cm. Jika skala perbandingan 1:2.500.000, maka jarak kedua kota tersebut adalah, tinggal adik-adik kalikan saja. Di sini 2.500.000 dikali 6. Hasilnya adalah 15 juta ya. Nah, 15 juta. Satunya ingat masih dalam sentimeter. Nah, kita ubah jadi kilometer, berarti nolnya hilangkan 5. Nah, biasanya dalam satuan kilometer ya, jadi 150 kilometer. Itu adalah jarak kedua kota yang sebenarnya. Kemudian soal berikutnya, tinggi kubah suatu masjid 30 meter dan lebar bangunan masjid 25 meter. Jika pada TV lebar masjid menjadi 15 cm, maka tinggi kubah pada layar TV adalah, oke, kita coba. Berarti kita lihat sini perbandingannya tinggi kubah pada masjid dibagi dengan tinggi kubah pada layar TV misalkan X. Ini sama dengan lebar bangunan masjid 25 dibagi dengan 15. Oke, bisa kita perkecil ya. Ini dibagi 5 adalah 3, dibagi 5 adalah 5. 5 dengan 30 sejajar, kita coret 30 bagi 5 adalah 6. Berarti kali silang X sama dengan 6 dikali 3. Hasilnya adalah 18. Satunya apa? Mengikuti yang lebar masjid pada peta ya. Di 18 cm. Oke. Kemudian soal kasus berikutnya. Nah, di sini ada sebuah foto ditempel pada sebuah karton berukuran 20 cm kali 30 cm. Di sebelah atas, kiri, dan kanan foto masih terdapat sisa karton selebar 3 cm. Jika foto itu sebangun dengan karton, lebar sisa karton yang terdapat di bagian bawah foto adalah. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Jadi kasus gambarnya bisa digambarkan sebagai berikut. Oke, sini panjang sisinya 27 min X. Dari mana? Yaitu 30 kurang 3, 27. Di sini masih ada lebar sebesar X. Berarti dikurang X ya. Dan sininya 20 dikurang 3 tambah 3, 20 kurang 6, 14. Oke, sehingga diperoleh 14 per 20 sama dengan 27 min X per 30. Oke, nolnya kita coret. Berarti 14 dibagi 2 adalah 7 sama dengan 27 min X per 3. Nah, ini kali silang, 3 dikali 7 adalah 21 sama dengan 27 min X. Semua X-nya adalah 6. Oke, jadi itu saja video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan, boleh hubungi kakak via WhatsApp ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar. Semoga Allah menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.